Wahu bukan nama kandang. Waduh, belum pernah dengar. Yang saya tahu wahu kolam renang. Tahu. Tiba-tiba mendapatkan cuan. Mumpung hari ini cerah, tuh sinar matahari. Aku mau ngajakin kalian nemenin aku bersih-bersih. Ini beres-beres kita pilah sampah. Dan sekalian aku ceritain tentang pilah sampah ya. Jadi kalau di kampungku ini ada tukang loak yang suka keliling. Nah, tukang loak ini sayangnya hanya bisa ngambil botol plastik dan kertas alias kayak buku-buku gitu. Permasalahannya adalah di rumah itu kan sampah nggak hanya botol plastik ya, ada kaca, ada can, kaleng. Terus gimana nasib kalau kaca-kaca pecah kayak gini? Buat aku ini problematik banget karena bahaya ya, mau dikubur juga bahaya, meskipun lahannya luas, mau dikubur kan bahaya dong kalau misalnya nanti kita mau nanam-nanam atau buat akses jalan. Ini paling riskan dan aku juga nggak mau kalau ini dijadiin tumpukan di TPA. Ini ngerasa bersalah banget nih kalau misalnya udah buang perkacaan kayak gini. Sampai tahu kalau ternyata di Bandung ini sudah ada penampung sampah kaca dan juga kaleng. Oke, jadi perlu teman-teman perhatiin juga. Biasanya di tempat pemilahan sampah itu suka ada aturannya, kayak misalnya meskipun kaca gini harus dibersihin. Ini pecahan-pecahan kacanya aku jadiin satu. Setelah dibersihin kayak gini kan banyak yang pecah-pecah kan. Terus kalau misalnya parfum gitu-gitu kan banyak banget tuh, kayak botol obat, kas minuman. Ini kan banyak juga kayaknya kemasannya kaca, dan loak itu nggak bisa nerima. Tapi syaratnya harus dibersihin kalau misalnya mau dikirim ke pilah sampah station yang ada di dekatku. Aku mau kirim ke Rekosistem, nanti ikutin petualangannya. Dan kalau misalnya botol-botol kayak gini, kalau misalnya mau dikasih ke tukang loak, kita nggak perlu bersihin. Tapi angka baiknya kalau kita bersihin gitu. Karena memang kalau di tukang loak itu ya harganya diterimanya nggak seberapa ya dibanding kalau kita bersihin dan kirim ke model kayak spot station buat tempat pilah sampah atau tempat penampung sampah gitu deh. Ada yang udah pernah juga kayak gini belum? Pilah-pilah sampah terus kita ngebersihin, ternyata meskipun lelah itu seru banget loh, karena setelah kita tukar nanti kita jadi punya tabungan dari hasil pilah sampah. Nah, ini sampah dari label-labelnya tadi, kalau misalnya basah bisa sambil dijemur dulu karena kita bisa masukin ke dalam kategori kertas. Sebenarnya ya kayak kalau misalnya nih plastik-plastik kemasan habis jajan snack gitu, kalau kita rajin mah si kemasannya itu kita cuci aja, itu tuh diterima loh sama Rekosistem sama waste station asal bersih gitu. Jadi kalau misalnya kita rajin ngebersihin, kita tuh sangat-sangat menghemat banget buat nggak ikut serta dalam pembuangan sampah ke TPA loh, dimana pengolahan sampah kita di Indonesia itu kan masih sistem dumping, sistem kumpukan. Jadi kalau misalnya kita ngebantu kayak gini tuh itu bisa sampai 30%-nya loh kita bisa menghemat pembuangan sampah ke TPA. Tuh deh, apalagi kayak gini ini kan ngebahayain banget nih buat petugas-petugas sampah. Jadi kita harus bantu juga gimana ya caranya biar sampah-sampah kayak gini yang membahayakan gini tuh kita nggak ikut melukai mereka gitu. Nah, ini kita ada di Superindo Dago mau setor sampah. Kebetulan sampahnya udah kita drop di Wahoo. Posisinya di situ. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau masuk ke dalam, itu bisa parkir di luar guys, di trotoar gitu. Tapi nggak banyak parkir liar di sini. Jadi taruh aja situ, udah cuma sebentar, habis itu langsung ke dalam. Begitu. Tapi parkir luar juga ada tukang parkirnya. Entahlah. Kita sudah masuk di sini. Tuh, baik banget kan nyetor. Langsung ditimbang atau gimana? Aku izin video ya. Ya, Bapak. Oh, ini yang botol yang ini. Oh, kedepannya boleh lebih kering lagi ya, Mbak?
Ini enggak juga nggak apa-apa, tak bawa aja nih. Bisa nggak Oh nggak apa-apa. Tadi bekas nyetor minyak. Yang ini plastik jenisnya 2, yang ini botol-botol. botol. Kalau aluminium gitu kalian bisa? Enggak ya? Nanti bakal ada. Oh, Udah pantesan. ada di aplikasi juga. Pantesan di apps teh ada, tapi belum ya. 2 kilo. Itu Ini botol jenis 2 kilo botol ya? ya, 2 Iya. Oh, langsung ya. Dan ini jenisnya campuran ya, Mbak. Campuran. Jenis campurannya ada 4,1. Oke. Dapat dari mana? Sudah punya aplikasinya? Udah. Ini yang aku Sama baju semua. timbun dari berapa bulan. Oh, ini wahu ya. Wahu bukannya makanan itu, ah. Boleh lihat ini. Wahu bukan makanan. Waduh, belum pernah dengar. Yang saya tahu wahu kolam renang. Tahu. kurang ini saya ke jokesnya. ID-nya, Pak. Ini identifier. TUF 1. Nah, yang saya dengar itu wahu kolam renang. Tapi kalau ini berarti nggak bisa disimpan sini ya? Ditinggal gitu misal? Wah, kita nggak menjamin keamanannya, Pak. Jadi Haji, harus Pak? Iya. Soalnya di sini bukannya dari jam 12 sampai jam 8 malam. Belum pernah nimbang ya? Iya, baru pertama. Oke. Sebelumnya aku ke ekosistem yang campur tapi kan Botolnya 2 kilo. Campurannya Ini sebulan. ini 3 bulan lebih sih kayaknya. totalnya 19.250. Wow. Ya. Pastiin dulu nomor teleponnya, Mbak. Bener? Udah benar? Tinggal cek di Shopee. Oke. Sip, udah ya. Makasih. Izin Mbak, boleh dipoto nggak penimbang pertamanya biar kita posting di Instagram? Oke, jadi gimana pengalaman tadi setor sampahnya? Sangat mudah. Tiba-tiba mendapatkan cuan. Bisa Mas Ternyata. kalau pertama. Ternyata gampang kan, hanya cukup memilah saja ya Semi. Ya, I like Iya, I Tapi like yang it. terpenting adalah bukan uangnya. Uang adalah bonus. Tapi adalah konsisten kita memilah sampah setiap hari. Asik. Dan kalau beli mending di Superindo biar sampahnya lebih mahal. Oh iya, apa namanya sih? Apa merek-merek brandnya ceritanya tadi gitu ya tulisannya ya? Kalau brandnya sendiri beda lagi. Brand tertentu ada, kalau Superindo ada. Superindo sendiri ada. Kita yang kecil aja deh, yang kecil aja.